Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4231 banding 4230 Dewa Naga ada di belakangnya. Raungan 9 mayat binatang kaisar berlanjut dari depan. Sejak awal ketika salah satu lengannya ditekan, 6 lengannya telah ditekan sepenuhnya. Di antaranya, ada salah satu giginya. Itu adalah gigi yang memancarkan aura menakutkan. Gigi itu ingin menerobos pertahanan Raja Dewa Alam Semesta, namun masih terhalang. Kaisar 9 mayat binatang tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Yang menunggunya adalah kematian. Kekuatan hidupnya juga menghilang sedikit demi sedikit. Berdengung. Tidak lama kemudian, Tianqi dan seorang kebohongan muncul di samping Wang Xian. Bapak angkat. Petik 2. Tianqi melihat Wang Xian dan langsung berteriak. Wang Xian mengangguk dan menunjuk padanya. Tianqi menoleh. Ayah angkat, keberadaan macam apa ini? Ini sangat besar dan menakutkan. Ketika Tianqi melihat kaisar binatang 9 mayat itu, wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Itu adalah makhluk luar angkasa dari alam semesta berbintang. Itu adalah eksistensi pada tingkat takdir asal surga. Ia tidak memiliki kecerdasan, tetapi vitalitas dan kemampuan khususnya sangat kuat. Petik 2. Wang Xian berbicara. Ketika Raja para Dewa dari alam semesta kepercayaan menyerang Kaisar Binatang 9 mayat, Wang Xian melihat bahwa Kaisar Binatang telah menunjukkan beberapa bakat yang kuat. Namun, mereka semua dihadang oleh Raja para Dewa di alam semesta kepercayaan dengan harta dan kemampuan khusus. Kesenjangan di antara mereka masih terlalu besar. Eksistensi yang menakutkan. Petik 2. Mata Tianqi berbinar saat dia melihat ke arah Beast Emperor. Ekspresinya dipenuhi keheranan. Setelah itu, dia berseru, "Ayah angkat, bukankah kita yang terakhir kali membunuh lelaki paruh baya dan lelaki tua itu?" "Ya, kami kebetulan bertemu mereka kali ini. Ketika Kaisar 9 mayat binatang hendak dibunuh, kami akan segera mengambil tindakan dan mengambil mayat Kaisar 9 mayat binatang. Juga, Tianqi, bunuh 4 monster luar angkasa di sampingmu." Petik 2. Jika ada kesempatan, bunuh para dewa yang percaya pada alam semesta dan ganggu mereka. Petik 2. Wang Xian menginstruksikan Tianqi. "Ya, ayah angkat." Petik 2. Tianqi mengangguk dan berdiri di samping Wang Xian, memperhatikan dengan tenang. Wang Xian juga menatap ke depan dengan dingin saat dia menyaksikan mereka mengepung Kaisar 9 mayat binatang. Waktu berlalu menit demi menit. Kaisar binatang 9 mayat kadang-kadang mengeluarkan bakatnya yang kuat. Ia ingin melawan dan melarikan diri. Namun, hal itu dihalangi oleh Raja para Dewa yang percaya pada alam semesta. Kali ini, untuk menghancurkan 9 mayat Kaisar binatang buas ini, mereka juga telah membayar cukup banyak sumber daya. Kaisar 9 mayat binatang ini akan segera mati. Buatlah persiapan untuk mencegah dia melakukan serangan balik terakhir. Petik 2. Pada saat-saat terakhir, kita tidak bisa membiarkan dia lolos. Selain itu, tinggalkan jejak kekuatan hidupnya. Petik 2. Beberapa hari berlalu, dan seorang raja para dewa berteriak dengan keras. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Pada saat ini, kekuatan Kaisar Binatang 9 mayat sangat lemah. Itu akan dihancurkan sepenuhnya oleh mereka. Namun, mereka tidak berniat membunuhnya secara langsung. Mereka ingin mempertahankan jejak kekuatan hidupnya. Ini untuk mempersiapkan tindakan selanjutnya. Selanjutnya, mereka ingin berevolusi. Haruskah mereka membuat orang yang percaya pada raksasa luar angkasa menerobos? Bagaimana mengendalikannya sepenuhnya setelah terobosan? Ini adalah hal yang sangat penting. Meninggalkan jejak kehidupan juga untuk mencegah makhluk luar angkasa lain di alam semesta menemukan tempat tambahan dan langsung membuat terobosan. 4 monster luar angkasa, Fei Lian, Gong Ya, Yu Yu, dan Su Hao, di area sekitarnya, mengeluarkan raungan pelan. Mata mereka menyala saat mereka menatap Kaisar 9 mayat binatang yang akan ditekan. Padahal mereka sudah menjadi orang yang beriman pada alam semesta. Namun di dalam hati mereka, mereka masih mendambakan untuk menjadi eksistensi tingkat ciptaan asal surga. Bersiaplah untuk menekannya sepenuhnya. Setelah ditekan, kita bisa memperoleh keuntungan yang sangat besar, hahaha. Petik 2. Vitalitas 9 mayat Kaisar Binatang semakin lemah. Kekuatan perlawanannya juga semakin lemah.
Hampir di ambang kematian, seorang raja para dewa berteriak dengan semangat. Siap-siap. Petik 2. Di depan, Wang Xian melihat pemandangan ini. Matanya berbinar. Kaisar 9 mayat binatang sudah sangat lemah. Itu sangat lemah sehingga bahkan tidak memiliki kekuatan tempur dari penguasa alam semesta tingkat puncak. Sekarang, sudah hampir waktunya untuk bergerak. Tianqi mengangguk, dan hantu pohon dewa perlahan muncul di belakangnya. Bersiaplah untuk menekan. Raja para dewa lainnya berteriak dari depan. Mereka bersiap untuk sepenuhnya menekan Kaisar 9 mayat binatang, hanya menyisakan sedikit kehidupan. Mereka ingin membelah mayat Kaisar 9 mayat binatang. Mayat-mayat ini sangat berharga. Itu cukup bagi mereka untuk membina lebih dari selusin pengikut monster luar angkasa yang berada di puncak alam semesta Tuan. Pada saat itu, kekuatan iman mereka akan meningkat pesat. Pada saat mereka hendak menekannya, Wang Xian berteriak pelan dan siap mengambil tindakan segera. Sosoknya langsung menghilang dari tempatnya. Kekuatan luar angkasa. Teleportasi. Bas-bas. Bas-bas. Teleportasi adalah keterampilan perjalanan yang sangat kuat. Alasan mengapa alam semesta Void begitu kuat adalah karena mereka dapat melarikan diri dengan mudah jika tidak dapat mengalahkan mereka. Mereka bisa melakukan pembunuhan instan. Kecepatan teleportasi mereka jauh lebih cepat dibandingkan dengan level yang sama. Wang Xian menyelesaikan teleportasi secara instan. Hal ini membuat Wang Xian menjadi sangat dekat dengan mereka. Detik berikutnya, dia tidak ragu sama sekali. Dia langsung berubah menjadi tubuh naga surgawi. Setelah itu, dia berteleportasi lagi. Kali ini, dia tiba tepat di depan Kaisar 9 mayat binatang. Lempeng naga Tai Chi, 5 elemen yang digiling, tubuh naga surgawi dalam kehampaan, dan kekuatannya sendiri semuanya diaktifkan. Dia menyerang Kaisar 9 mayat binatang secara langsung. Tidak bagus, ada musuh yang kuat. Petik 2. Namun, ketika Wang Xian berteleportasi untuk kedua kalinya, ketiga Raja Pantheon yang berada di level kendali sudah merasakan aura menakutkan Wang Xian. Seorang ahli yang bersembunyi di kegelapan sebenarnya ingin berburu jangkrik. Ini membuat wajah mereka terkejut dan marah. Mereka tidak ragu sama sekali dan langsung menyerang Wang Xian. Wang Xian meraung pelan saat energi di seluruh tubuhnya mendidih. 9 atribut. Tidak, termasuk kekuatan ruang, energi 10 atribut melilit tubuhnya. Aliran energi mengalir ke segala arah. Ledakan, 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 ledakan. Serangan dari 3 orang percaya tingkat dewa mendarat di tubuh Wang Xian. Namun, ketika serangan mereka mendarat di Wang Xian, tubuhnya bergetar. Retakan muncul di beberapa sisik naga. Kekuatan gabungan ketiga raja para dewa ini sedikit lebih kuat dari Wang Xian. Namun, serangan mereka sedikit tersebar dan diblokir oleh Wang Xian. Pukul dewa. Saat ini, Tianqi yang berada di belakang juga mulai bergerak. Dia segera menggunakan cabang terkuat dari harta karun utama Tianyuan di tubuhnya, memukul cabang dewa. Cabang penyerang dewa menyerang raja para dewa tingkat kontrol. Bab 4232 banding 4231 berhasil. Ledakan, 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 ledakan. Saat Tianqi bergerak, cabang dewa yang menyerang langsung tiba di depan tubuh raja semua dewa. Ia mengabaikan jarak di luar angkasa dan langsung melancarkan serangan. Hal ini menyebabkan ekspresi raja segala dewa yang berada pada level kendali berubah drastis. Dia buru-buru mencoba membela diri. Dia mencoba menghindar. Harta karun di tingkat penciptaan asal surga memiliki kekuatan serangan yang mengerikan. Itu akan menyebabkan kerusakan luar biasa pada pembangkit tenaga listrik lainnya. Berdengung. Saat Tianqi bergerak, Wang Xian bergerak lagi. Dia tidak menyerang Kaisar 9 mayat binatang. Sebaliknya, tubuhnya bergetar. Pabrik penggilingan 5 elemen dan lempeng naga Tai Chi segera berubah menjadi naga dewa dan menyerang Raja Pantheon yang berada di level kendali. Pada saat yang sama, Wang Xian menggerakkan tubuhnya dan menyerang Raja ketiga Pantheon. Kamu sedang mendekati kematian. Anda sebenarnya ingin merebut rampasan perang dari alam semesta kepercayaan kami. Kamu benar-benar mendekati kematian. Petik 2. Wajah ketiga Raja Pantheon yang berada di level kendali dipenuhi amarah. Kelilingi dan serang dia. Petik 2. Salah satu Raja Pantheon berteriak keras pada putra pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga tingkat pemula yang sedang duduk bersila di samping.
Tatapan pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga yang duduk bersila di samping membeku. Dia memanfaatkan rantai di sekelilingnya untuk menyerang lempeng naga Tai Chi secara langsung. Salah satu Raja Pantheon yang berada di level kendali sedang berurusan dengan pelat naga Tai Chi dan pabrik penggilingan 5 elemen. Salah satu Raja Pantheon yang berada di level kendali ditahan oleh Tianqi. Raja ketiga Pantheon yang berada di level kendali langsung menyerang Wang Xian. Dengan kekuatanmu, kamu masih ingin merebut rampasan perang kami. Mati. Petik 2. Ketika Raja para Dewa, yang berada di level kendali, melihat Wang Xian menyerangnya, dia mengeluarkan raungan marah. Dia menggerakkan telapak tangannya dan memegang pedang besar. Itu dipenuhi dengan kekuatan iman saat dia menebas Wang Xian. Sinar pedang menembus kekacauan. Di dalam sinar pedang, terdengar suara yang mempesona. Menghadapi sinar pedang ini, itu memberi ilusi pada orang-orang. Rasanya ini bukanlah pedang eksekusi, ini bukanlah pedang penghakiman. Pedang itulah yang menuju ke surga. Aneh dan menakutkan. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit melengkung. Tanduk naganya memancarkan cahaya dan sinar 9 warna menyerang sinar pedang secara langsung. Bang bang. Petik 2. Pada saat ini, 5 elemen penggilingan cakram naga Tai Chi sedang menghadapi serangan tingkat kontrol dan pembangkit tenaga listrik tingkat penciptaan asal surga tingkat pemula. Ia tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Pada saat ini, mereka dikirim terbang dalam sekejap. Berdengung. Namun, saat batu kincir 5 elemen dan cakram naga Tai Chi menghentikan mereka. Di tubuh Wang Xian, tubuh naga surgawi kekosongan telah menghilang. Pada saat ini, dia sudah sangat dekat dengan Kaisar Binatang 9 mayat. Ketika batu kincir 5 elemen dan cakram naga Tai Chi terlempar ke belakang. Tubuh naga surgawi kekosongan telah tiba di samping Kaisar Binatang 9 mayat. Tubuh naga surgawi kekosongan melambaikan tangannya, dan aliran energi luar angkasa langsung memotong tubuhnya. Naga surgawi kekosongan, yang sudah berada di ambang kematian, langsung terhapus seluruh kekuatan hidupnya. Setelah itu, tubuh naga surgawi kekosongan membawa mayat Kaisar Binatang 9 mayat dalam sekejap. Tidak baik. Petik 2. Di sampingnya, Raja para Dewa, yang percaya pada alam semesta, melihat bahwa tubuh Kaisar 9 mayat binatang dibagi menjadi 2 dan disimpan dalam penyimpanan spasial. Ekspresinya berubah drastis saat dia melihatnya diambil. Semua raja dari semua dewa berusaha menghentikan Wang Xian dan yang lainnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pencipta asal surga yang dikaitkan dengan ruang angkasa akan terbang keluar dari tubuh Wang Xian. Ketika Wang Xian berteleportasi sebelumnya, 10 jenis energi di tubuhnya bercampur menjadi satu. Mereka tidak merasakan bahwa tubuh Wang Xian masih memiliki kekuatan ruang. Meskipun dia telah berteleportasi, mereka mengira itu adalah jenis energi lain. Namun, kemunculan tiba-tiba dari pembangkit tenaga listrik tingkat penciptaan asal surga yang dikaitkan dengan ruang angkasa membuat mereka terlihat sangat malu. Itu membuat mereka merasa cemas dan cemas. Mereka telah menghabiskan lebih dari 1 miliar tahun untuk memburu binatang luar angkasa tingkat ciptaan yang berasal dari surga. Sekarang mereka akan berhasil, mereka direnggut oleh pembangkit tenaga listrik lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka terima. Mundur. Wang Xian melihat bahwa dia telah berhasil. Matanya berbinar saat dia mengeluarkan raungan liar dan mengirimkan suaranya ke Tianqi. Itu ayah angkat. Petik 2. Tianqi melambaikan dahan pembunuh dewa di tangannya. Tubuhnya bergerak dan dia segera terbang menuju ke arah alam semesta berbintang. Wang Xian juga tidak ragu sama sekali. Dia segera lari ke belakang. Dia bersiap untuk segera pergi. Ketika Tianqi melarikan diri, cabang pembunuh dewa tidak mendarat di 4 Raja Pantheon. Sebaliknya, mereka mendarat di Fei Lian, Gong Ya, Yayu, dan 4 raksasa luar angkasa. Meskipun kekuatan hidup raksasa luar angkasa sangat menakutkan, mereka tidak dapat menahan kekuatan destruktif yang sebanding dengan tingkat kendali. Cabang-cabang mengerikan yang menyerang dewa mendarat di tubuh mereka dan langsung memusnahkan mereka sepenuhnya. Berhenti. Jangan pernah berpikir untuk melarikan diri. Petik 2. 4 raja para dewa yang percaya pada alam semesta meraung dengan niat membunuh. Mata mereka merah. Mereka segera melancarkan serangan mengerikan dan menyerang Wang Xian dan yang lainnya. Namun, kekuatan mereka tidak lebih kuat dari Wang Xian dan yang lainnya. Di alam asal surga yang diberkati,
mustahil bagi mereka untuk membunuh lawan mereka dengan kekuatan yang sama. Menghadapi serangan mereka, Wang Xian dengan cepat mengelak dan terbang ke depan. Keempat Raja Pantheon sedikit gemetar saat mereka mengejar mereka dengan marah. Tianqi, ayo pergi. Wajah Wang Xian penuh dengan senyuman saat ini. Melihat kebohongan yang menunggu di depannya, senyuman muncul di wajahnya. Mereka terbang ke depan kebohongan dan menghilang seketika di bawah naungan energi kebohongan. Di belakang, Raja Pantheon, yang mengejar Wang Xian, melihat bahwa mereka menghilang seketika. Wajahnya berubah muram. Mereka segera menggunakan harta mereka untuk merasakan lingkungan sekitar. Namun, wajah mereka berubah muram dengan sangat cepat. Wajah mereka hampir berdarah. Siapa mereka? Beraninya mereka merampas rampasan perang kita. Petik 2. Salah satu raja para dewa tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dalam kemarahan. Rencana lama mereka telah hancur total. Bahkan 4 monster luar angkasa yang telah mereka habiskan dengan susah payah untuk ditundukkan pun terbunuh. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh keempat raja para dewa. Ayah, itu adalah Dewa Naga dari alam semesta 9 asal, dan 2 orang sialan itu lagi. Petik 2. Raja para dewa yang baru dipromosikan memandang ayahnya dan berkata dengan wajah muram. Itu mereka. Istana Raja Naga dari alam semesta 9 asal membunuh banyak murid kita di alam semesta berbintang. Petik 2. Orang tua itu mengangguk dengan dingin, dan napasnya sedikit tergesa-gesa. Mereka telah merencanakan untuk pergi ke pedang dan alam semesta sihir, tetapi mereka diserang oleh makhluk agung dari alam semesta 9 asal dan seekor naga yang saleh, dan mereka terbunuh. Karena dia takut pada naga saleh itu, yang sebanding dengan Dao Agung, dia menyerah pada pedang dan alam semesta sihir. Sebaliknya, dia pergi merencanakan tempat ini bersama raja para dewa dari alam semesta lain. Tanpa diduga, itu dihancurkan lagi oleh orang ini. Istana Naga, Raja Naga dari alam semesta 9 asal. 2 makhluk agung ciptaan surga lainnya di tingkat kontrol bergumam dengan ekspresi dingin. Namun tak lama kemudian, wajah mereka dipenuhi keengganan dan ketidakberdayaan. Bab 4233 banding 4232 memiliki satu bawahan lagi. Mereka sedikit enggan. Rencana yang begitu panjang akan berhasil. Mereka akan bisa menuai panen besar. Sekarang, semuanya gagal. Namun, mereka sangat tidak berdaya. Saat ini, kekuatan yang ditunjukkan pihak lain tidak lebih lemah dari mereka. Padahal, jika mereka tidak bergandengan tangan, mereka tidak akan menjadi lawan sama sekali. Raja Naga dari Istana Naga menunjukkan kekuatan Dao besar. Pembalasan dendam. Balas dendam adalah suatu keharusan. Dendam ini sudah terbentuk. Tapi akan sulit untuk membalas dendam sekarang. Raja Naga sangat kuat. Meskipun mereka sendiri tidak lemah, mereka harus melawannya secara langsung. Hal ini akan mengganggu banyak rencana mereka. Kekuatan alam semesta 9 asal dan Raja Naga dari Istana Naga tidak mudah untuk dihadapi. Faktanya, mereka membutuhkan waktu miliaran tahun untuk berurusan dengan Raja Naga dari Istana Naga. Dengan miliaran tahun ini, mereka dapat memperoleh lebih banyak hal. Jika mereka terus bertarung dengan Raja Naga dari Istana Naga, mereka malah akan terluka. Hal ini membuat mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Ayah, Raja Naga dari Istana Naga telah menyabotase rencana kita 2 kali. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Pria parubaya yang baru saja memasuki alam ciptaan surgawi Yuan berkata dengan marah. Untuk sekarang, jika ada kesempatan, kami akan membuatnya membayar 10 kali lipat harganya. Petik 2. Orang tua itu berkata dengan ekspresi tidak yakin. Ini, pria parubaya itu masih enggan, namun dia tidak berkata apa-apa saat melihat aura dingin ayahnya. Ayahnya lebih bijaksana daripada dia. Bagaimana dengan alam semesta berbintang? Haruskah kita melanjutkan? Seorang raja para dewa mengerutkan kening dan memandang yang lain. Karena Raja Naga dari Istana Naga mampu menyergap kita, mereka pasti telah menyiapkan sesuatu di alam semesta berbintang. Mereka membunuh Kaisar Binatang 9 mayat secara langsung, dan mungkin saja mereka juga telah menaklukkan monster luar angkasa yang dapat menerobos. Petik 2. Kekuatan kami tidak lebih lemah dari mereka. Kirim seseorang untuk mengawasi mereka. Jika ada makhluk luar angkasa di tingkat pemula yang keluar dari alam semesta berbintang, terus beri tahu kami.
Raja Naga itu telah mendapatkan mayat binatang luar angkasa kali ini. Dia pasti menginginkan yang kedua juga. Jika dia ingin terus berburu, kami juga akan menyerang secara diam-diam. Bahkan jika kita tidak bisa membunuh mereka, kita harus merusak rencana mereka. Kata Raja Pantheon tingkat kontrol. Dua lainnya mengangguk sedikit. Mereka tidak bisa langsung membalas dendam, tapi mereka bisa menunggu kesempatan. Mereka telah mengatur banyak pengikut di alam semesta berbintang. Selama ada sedikit gerakan, mereka akan mengetahuinya. Jika Istana Naga Raja Naga terus berburu raksasa berbintang, maka mereka akan mengubah peran mereka dan merusak rencana Raja Naga. Tentu saja, mereka tidak akan terus membuang waktu bersama Raja Naga dari Istana Naga. Pada saat yang sama, di alam semesta berbintang. Di bawah pengaruh kebohongan, Wang Xian dan yang lainnya tiba di alam semesta berbintang dalam sekejap. Ketika dia hendak membunuh Kaisar 9 mayat binatang dan menghancurkan kekuatan hidup terakhirnya, Wang Xian telah menyampaikan berita itu kepada Hun Dun. Tanpa perlu Wang Xian mengatakan apapun, Hun Dun telah merasakan makhluk luar angkasa sejak dia tiba di alam semesta berbintang. Dia merasakan kuota di alam semesta berbintang. Saat kuota muncul, dia tidak ragu-ragu dan segera melakukan terobosan. Bas bas bas. Bas bas bas. Wang Xian datang ke alam semesta berbintang dan merasakan gelombang fluktuasi energi yang kuat. Dia merasakan kekuatan agung ini dan tersenyum. Inilah aura Hun Dun. Dia mendapat terobosan. Tubuh Wang Xian bergerak dan terbang dengan cepat menuju arah terobosan keos. Ketika mereka tiba, kekacauan melayang di langit berbintang, menyerap energi antara langit dan bumi. Itu sedang mengalami transformasi. Proses transformasi ini akan berlangsung selama jangka waktu tertentu. Ayah asuh, makhluk luar angkasa ini akan segera melakukan terobosan. Badannya juga besar. Siapa dia? Tianqi melihat kekacauan itu dan mengukurnya dengan rasa ingin tahu. Saya pernah mengenal makhluk luar angkasa di masa lalu. Ia lahir dengan kecerdasan. Saya akan membantunya berkembang kali ini. Di masa depan, dia akan mendengarkan perintahku. Petik 2. Kata Wang Xian. Ayah angkat, kamu yang terbaik. Hanya dalam waktu singkat dan kamu telah berhasil menaklukkan bawahan kuat lainnya. Tianqi menyanjungnya. Wang Xian tersenyum. Dengan lambaian tangannya, dia menyerahkan 1/5 dari tubuh Kaisar 9 mayat binatang ke Tianqi. Wang Xian berkata pada Tianqi. Tianqi mengambil cincin interspatial. Saat dia melihat banyaknya daging dan darah di dalamnya, matanya membelalak. Ayah angkat, ini. Nilai dari daging dan darah ini sangat tinggi. Aku membawamu ke sini untuk membantuku. Aku tidak bisa membiarkanmu melarikan diri dengan sia-sia. Petik 2. Wang Xian tersenyum padanya dan berkata, ambillah. Anda dapat menggunakan darah dan daging ini untuk mengasuh anggota suku Anda dan meningkatkan kekuatan mereka. Itu seharusnya cukup untuk meningkatkan suku Muli Anda sebanyak 5 hingga 6 master di puncak semesta. Alam Tuan. Petik 2. Ayah angkat ini, saya tidak melakukan apapun. Petik 2. Tianqi membuka mulutnya. Nilai dari daging dan darah ini sangat mengerikan. Saya memiliki lebih banyak di tangan saya. Selanjutnya, suku Muli Anda membudidayakan elemen air. Ada slot untuk elemen air di alam semesta 6 jalur dan elemen air dalam ciptaan asal surga. Lihat apakah Anda dapat memelihara air elemen di alam penciptaan asal surga. Jika Anda punya potensi, bawa dia ke sini. Saya akan meminta Ratu Terapung dari alam semesta 9 asal untuk mengajarinya. Petik 2. Wang Xian terus berbicara dengan Tianqi. Berdasarkan hubungannya dengan Tianqi, jika suku Muli dapat meningkatkan jumlah pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga, itu akan setara dengan jumlah orang di sisinya. Tidak ada keraguan tentang hal itu. Yang paling penting, ada kuota untuk pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga elemen air di alam semesta 6 jalur. Ya, ayah angkat. Tianqi memiliki ekspresi gembira di wajahnya saat dia menganggukkan kepalanya dengan berat. Wang Xian tersenyum dan memandang Hun Dun. Setelah terobosan Hun Dun, Istana Naga memiliki pencipta asal surga lainnya. Selain itu, sumber daya Kaisar Binatang 9 mayat memungkinkan Istana Naga menambahkan lebih dari 10 keberadaan di puncak alam semesta. Alam Tuan, ada juga poin terpenting. Setelah terobosan Hun Dun, dia memiliki bawahan yang kuat di alam semesta berbintang. Hun Dun bisa memperhatikan alam semesta berbintang lainnya di alam semesta berbintang.
Dengan cara ini, dia bisa menemukan peluang untuk memburu mereka. Apakah rumah kecil Xiaolan dan Xiaobai dapat membuat terobosan bergantung sepenuhnya pada Hun Dun. Terlebih lagi, tidak peduli terobosan apa yang dilakukan rumah kecil Xiaolan dan Xiaobai, King Yue akan membuat terobosan. Wang Xian punya ide. Dia ingin King Yue, Su King, dan gadis-gadis lainnya menyelesaikan terobosan. Akan lebih baik jika dia bisa melakukannya dalam 5 miliar tahun ini. Tentu saja, jika dia ingin meningkatkan jumlah pembangkit tenaga listrik asal surga di Istana Naga, dia harus mencapai tingkat kekacauan. Dengan kata lain, dia perlu naik level 2 level secara berurutan. Selain itu, ia perlu mendapatkan sumber daya yang tak terbayangkan. Wang Xian tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukannya dalam 5 miliar tahun ini. Saya akan mulai membantu mereka sedikit demi sedikit. Durasi bencana ini sekitar 5 hingga 8 miliar tahun. Ini baru saja dimulai. Wang Xian bergumam. Bab 4234, Rencana 4233. Aum mengaum. Salam, Raja Naga. Petik 2. Di alam semesta berbintang, terobosan kekacauan telah selesai. Dia mengayunkan tubuh besarnya, dan matanya berbinar karena kegembiraan. Dia membungkuk hormat kepada Wang Xian. Wang Xian tersenyum dan mengangguk. Kekacauan, tetaplah di alam semesta berbintang untuk saat ini. Fei Lian, Gong Yan, Yayu, Su Hao, dan yang lainnya telah terbunuh. Saya tidak tahu apakah mereka akan dihidupkan kembali. Ini tidak penting. Lihat apakah keempat bawahannya telah dicuci otak dan diserahkan ke alam semesta. Jika mereka semua takluk, bunuh mereka. Juga, awasi alam semesta Tianyuan lainnya. Beritahu saya segera jika ada makhluk luar angkasa tingkat keluar yang keluar dari alam semesta. Aku akan membawa Xiaolan dan yang lainnya ke sini dan membiarkan mereka mengikutimu. Petik 2. Wang Xian menginstruksikan Hun Yi. Dia akan mulai mengatur alam semesta. Dia memiliki 4/5 mayat kaisar 9 mayat binatang di tangannya. Xiaolan dan yang lainnya telah mencapai puncak alam Universe Overload. Xiaolan telah menyerap semua mayat kaisar binatang 9 mayat sendirian, jadi dia seharusnya bisa menyentuh ambang terobosan. Di alam semesta berbintang, jauh lebih mudah bagi makhluk luar angkasa untuk menerobos ke alam penciptaan Yuan Surgawi dibandingkan dengan para pembudidaya biasa. Misalnya, ada lebih dari 20 makhluk luar angkasa di alam semesta berbintang yang telah menyentuh ambang batas. Mereka belum menerobos, tapi mereka tidak punya tempat. Kesulitan makhluk luar angkasa di alam semesta berbintang tidak dapat dibandingkan dengan kesulitan terobosan di alam semesta 9 asal. Itu adalah Raja Naga. Anda dapat yakin dan menyerahkan urusan di alam semesta berbintang kepada saya, Raja Naga. Hun Dun mengangguk, dia melanjutkan, juga, Raja Naga, kamu harus berhati-hati terhadap para ahli yang percaya pada alam semesta. Mereka telah berada di alam semesta berbintang selama lebih dari 2 miliar tahun. Fei Lian, Gong Fu, Yu Yu, Su Hao dan yang lainnya semuanya jatuh ke dalam perangkap. Mereka pasti tidak akan puas. Petik 2. Aku tahu. Wang Xian mengangguk sambil tersenyum. Kamu juga harus berhati-hati. Petik 2. Jangan khawatir, Raja Naga. Selama saya tidak meninggalkan alam semesta berbintang dan ada makhluk luar angkasa kuat lainnya di alam semesta berbintang, saya tidak akan berada dalam bahaya. Petik 2. Hun Dun berkata sambil tersenyum. Meskipun makhluk luar angkasa tidak memiliki kecerdasan, kesadaran teritorial mereka sangat kuat. Meskipun kiamat akan datang, para ahli manifestasi asal surga dari alam semesta lain dapat memasuki alam semesta berbintang. Namun, jika mereka terlibat dalam pertempuran besar di alam semesta berbintang, monster luar angkasa yang kuat di alam semesta berbintang akan menganggapnya sebagai sebuah provokasi. Mereka semua akan menyerang. Oleh karena itu, kekacauan sangat aman. Oke, Wang Xian menganggukkan kepalanya. Jika kamu telah mendapatkan mayat monster luar angkasa dalam jumlah besar di sini, beritahu aku. Saya perlu mengasuh murid-murid naga. Istana. Petik 2. Itu adalah Raja Naga. Petik 2. Setelah mengobrol sebentar dengan Hun Dun, Wang Xian segera meninggalkan alam semesta berbintang. Dia memerintahkan kebohongan untuk mengirim Tianzi kembali dan mengikutinya kembali ke Istana Naga. Setelah itu, Wang Xian memerintahkan kebohongan untuk membawa Xiaolan dan yang lainnya ke Hun Dun.
Wang Xian juga memberi Xiaolan mayat Kaisar Binatang 9 mayat sehingga dia bisa mencapai ambang terobosan sesegera mungkin. Dia sedang mempersiapkan kemajuan selanjutnya. Dia kembali ke Istana Naga dan menenangkan diri sekali lagi. Wang Xian tinggal di Istana Naga untuk bercocok tanam dan beristirahat. Dia sangat santai. Tidak ada yang istimewa di alam semesta 9 asal. Semuanya sangat stabil. Jutaan tahun berlalu dengan sangat cepat. Pada hari ini, berita datang dari Hundun. Setelah mendapat kabar tersebut, ia langsung meminta kebohongan untuk membawanya ke alam semesta berbintang. Salam, Raja Naga. Petik 2. Ketika dia sampai di sisi Hundun, Hundun langsung menyapanya dengan hormat. Apakah ada makhluk luar angkasa tingkat penciptaan Yuan Surgawi tingkat pemula yang akan pergi? Wang Xian mengangguk dan segera bertanya pada Hundun. Ya, Raja Naga. Bis Emperor Qianjiang terbang keluar dari alam semesta berbintang. Menurut indera dan pemahaman saya, kekuatannya berada pada tingkat penciptaan Yuan Surgawi tingkat pemula. Petik 2. Hundun menganggukkan kepalanya. Kaisar Binatang Qianjiang. Wang Xian mengangkat alisnya. Bis Emperor Qianjiang adalah monster raksasa di alam semesta berbintang. Letaknya di sekelilingnya dan terdapat aliran sungai yang sangat besar yang menutupi seluruh tubuhnya. Kami menyebutnya Kaisar Binatang Qianjiang. Bis Emperor Qianjiang memiliki atribut air, tetapi juga mengandung energi lain. Jawab Hundun. Di mana dia sekarang? Wang Xian terus bertanya. Dia terbang menuju selatan. Dia telah meninggalkan langit berbintang yang tak terbatas. Jika dia meninggalkan langit berbintang, dia membutuhkan waktu sekitar 1 tahun lagi. Jawab Hundun. Wang Xian mengangguk. Dia tidak perlu cemas selama setahun. Pandangannya menyapu sekeliling. Ada lebih dari 100 makhluk luar angkasa di wilayah Hundun. Xiaolan dan yang lainnya juga ada di sini. Namun, Xiaolan sedang menyerap mayat Kaisar Binatang 9 mayat untuk meningkatkan kekuatannya. Ayo pergi dan lihat. Petik 2. Wang Xian menginstruksikan Hundun. Setelah itu, mereka terbang dengan cepat ke arah bis Emperor yang bermigrasi ke sungai. Kecepatan Wang Xian jauh lebih cepat daripada kecepatan monster luar angkasa di tingkat pemula. Bahkan dengan Hundun, itu masih bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Binatang yang bermigrasi ke sungai. Selain itu, kekuatan Wang Xian jauh melampaui bis Emperor Qianjiang. Sebelum dia bisa merasakannya, dia sudah merasakan Kaisar Binatang Qianjiang. Raja Naga, kita harus berhati-hati. Masalah Kaisar Binatang Qianjiang meninggalkan alam semesta berbintang harus diketahui oleh kepercayaan alam semesta. Petik 2. Mereka sudah lama berada di alam semesta berbintang. Mungkin ada banyak makhluk luar angkasa yang dikendalikan oleh mereka secara diam-diam. Petik 2. Hundun mengingatkan Wang Xian. Ya, kita memang perlu berhati-hati. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya. Terakhir kali, dia telah merusak perbuatan baik alam semesta kepercayaan. Dia tidak percaya bahwa kepercayaan alam semesta akan melepaskannya begitu saja. Ada kemungkinan besar bahwa ia akan membalas dendam. Namun, ini adalah sesuatu yang tidak bisa ditolong. Saat itu, Istana Naga telah berseteru dengan kepercayaan alam semesta dan membunuh sejumlah besar dewa mereka. Akan sulit untuk berdamai. Kali ini, Raja para dewa yang percaya pada alam semesta mungkin akan mengambil tindakan. Namun, Wang Xian tidak bisa tidak mengambil tindakan. Bagaimana jika dia mendapatkan sesuatu? Setelah terbang bersama Kaisar Binatang yang bermigrasi ke sungai selama lebih dari setengah tahun, batas alam semesta berbintang muncul di hadapannya. Wang Xian menghubungi seorang pembohong dan memerintahkan dia untuk mengambil alih Tianqi. Saya harus bergerak kali ini. Ini adalah kesempatan. Juga. Mata Wang Xian berkedip. Dia punya rencana dalam pikirannya. Rencana ini akan memakan waktu. Namun, selama masih ada keuntungan, tidak masalah meskipun dia membuang-buang waktu. Bapak angkat. Petik 2. Tak lama kemudian, sosok Tianqi datang kembali. Siap-siap. Targetnya tetaplah Raja Monster luar angkasa. Juga, berhati-hatilah kali ini. Anda mungkin diserang oleh gelombang orang sebelumnya. Petik 2. Wang Xian menginstruksikan Tianqi. Tianqi mengangguk. Mereka mengikuti di belakang bis Emperor yang bermigrasi ke sungai. Segera, mereka membuka alam semesta berbintang. Wang Xian dan yang lainnya tidak segera bergerak. Mereka terus mengikuti di belakang bis Emperor yang bermigrasi ke sungai.
Jika mereka bergerak sekarang, bis Emperor yang bermigrasi ke sungai dapat kembali ke alam semesta berbintang dengan cepat. Terakhir kali Raja segala dewa yang percaya pada alam semesta bergerak, dia akan memindahkannya ke lokasi yang sangat jauh. Untuk mencegah bis King kembali ke alam semesta berbintang. Bab 4235-4234 mulai bergerak. Seorang kaisar binatang buas yang terdeteksi di alam semesta berbintang telah meninggalkan alam semesta berbintang. Petik 2. Demikian pula, kami juga telah mendeteksi Raja Naga dari Istana Naga dan raksasa luar angkasa yang baru saja menerobos. Petik 2. Saat Wang Xian mengikuti Kaisar Binatang Qian Jiang ke dalam kekacauan. Raja para dewa yang telah mempelajari pelajaran mereka terakhir kali bergegas datang segera setelah mereka menerima berita tersebut. Mereka juga membuat banyak pengaturan. Informasi dengan cepat dikirimkan kepada mereka. Kali ini, meski kita tidak mendapatkan apapun, kita tidak bisa membiarkan Raja Naga itu berhasil. Petik 2. Salah satu Raja Alam Semesta Kepercayaan berkata dengan ekspresi dingin. Dua Raja Alam Semesta Kepercayaan lainnya juga mengangguk dengan berat. Perhatikan baik-baik. Raja Naga Istana Naga itu tidak akan bergerak di tepian. Setidaknya setelah terbang beberapa hari, kita akan bergerak. Kami akan melakukan metode deteksi kami sepanjang proses. Jangan ketahuan. Petik 2. Salah satu Raja para dewa memberi perintah lain dan terbang ke arah tertentu. Tiga orang lainnya mengikuti dari belakang. Dengan keyakinan mereka yang kuat terhadap alam semesta, akan sulit bagi pembangkit tenaga listrik dari alam semesta lain untuk menemukan metode pendeteksian mereka. Kekuatan keyakinan dari keyakinan terhadap alam semesta adalah jenis energi yang sangat istimewa. Wang Xian mengikuti di belakang Kaisar Binatang Qian Jiang. Dia juga sangat waspada saat mengamati sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan petunjuk apapun. Ia tidak menemukan jejak apapun dari Raja para Dewa yang memuja alam semesta. Apakah dia tidak ada di sini atau dia bersembunyi? Wang Xian merenung dalam hatinya. Dia lebih condong ke arah yang terakhir. Eksistensi yang dapat menempati alam semesta, dengan kemampuan dan latar belakang untuk bersembunyi di sekitarnya tanpa ketahuan. Tianqi, ikuti Raja Kaisar Binatang Qian Jiang. Jika Anda menemui bahaya, segera pergi. Saya akan pergi dan menyelidiki lingkungan sekitar. Wang Xian menginstruksikan Tianqi dan terbang ke sekitarnya. Ia ingin mencari Raja para Dewa yang percaya pada alam semesta. Meskipun dia sangat kuat dan membawa Tianqi, dia tetap harus waspada. Namun, dia masih harus mewaspadai apakah Raja para Dewa yang percaya pada alam semesta telah mendirikan beberapa altar yang kuat untuk mengincar mereka. Bagaimanapun, menurut pemahamannya, ada pembangkit tenaga listrik di alam semesta kepercayaan yang berada di tingkat dao besar. Jika mereka bergabung, Wang Xian juga akan mati di sini. Wang Xian memeriksa sekelilingnya dengan hati-hati, tetapi dia tidak menemukan fluktuasi apapun dalam kekuatan keyakinan. Apapun yang terjadi, kami akan mengambil tindakan dalam 2 hari. Petik 2. Karena dia tidak dapat menemukannya, Wang Xian segera menyerah. Dia kembali ke Tianqi dan terus mengikuti di belakang Kaisar Binatang Qian Jiang. Ayo bertindak di sini. Petik 2. Sudah 5 hari sejak mereka meninggalkan galaksi. Wang Xian berkata pada Tianqi. Tianqi menganggukkan kepalanya. Astaga, pada saat berikutnya, Wang Xian berubah menjadi bentuk naga surgawi dan terbang lurus ke depan. Kecepatan Wang Xian sangat cepat. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Kaisar Binatang Qian Jiang. Mengaum. Namun, ketika Kaisar Binatang Qian Jiang merasakan aura Wang Xian, dia tiba-tiba mengeluarkan raungan pelan. Guyuran. Tiba-tiba, aliran air di sekitar tubuhnya berubah menjadi pedang air. Dengan kecepatan yang 2 kali lebih cepat dari sebelumnya, dia lari ke kiri. Mencari nasib baik dan menghindari nasib buruk. Saat Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya sedikit menyipit. Dia segera mengurangi kecepatannya. Tubuh naga surgawi kekosongan terbang keluar dari tubuhnya. Membawa 5 elemen Millstone dan Tai Chi Dragon Disc, dia langsung berteleportasi dan mengejarnya dari samping. Ketika bis Emperor Qian Jiang merasakan bahwa Wang Xian tidak mengejarnya, dia juga melambat perlahan. Namun, setelah terbang selama 1 jam, tubuh naga surgawi kekosongan muncul. Mengaum, mengaum, mengaum. Tubuh naga surgawi kekosongan berteleportasi dan tiba tepat di depan Kaisar Binatang Qian Jiang.
Dia melambaikan cakar naganya ke arahnya. Meskipun dia jauh, dia langsung muncul di depan bis Emperor Qianjiang ketika dia tiba di celah spasial. Aum mengaum. Petik 2. Ketika Kaisar Binatang Qianjiang melihat tubuh naga hampa yang tiba-tiba muncul, dia tidak langsung melarikan diri. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dia menyerang ke depan dengan kasar, tidak takut sama sekali. Aum mengaum. Petik 2. Tubuh naga hampa mengeluarkan raungan pelan dan berteleportasi ke sisi kanan Kaisar Binatang Qianjiang. Cakar naga yang berisi kekuatan robekan ruang mencakar tubuhnya. Ketika cakar naga yang dipenuhi dengan kekuatan robekan ruang mendarat di sisi Kaisar Binatang Qianjiang, air sungai di sekitarnya mengembun menjadi perisai besar. Bang bang. Petik 2. Perisai itu memblokir serangan tubuh naga hampa. Aum, auman, auman. Petik 2. Tubuh naga hampa mengeluarkan geraman pelan dan mengayunkan cakar naganya. Batu kincir 5 elemen dan cakram naga Tai Chi terbang keluar. Batu kilangan 5 elemen cakram naga Tai Chi berubah menjadi naga dewa Yin Yang dan 5 elemen. Mereka mengayunkan tubuh besar mereka dan menyerang bis Emperor Qianjiang secara langsung. Di belakang, ketika Wang Xian melihat tubuh naga Void gemetar bersama dengan Kaisar Binatang Qianjiang, tubuhnya bergetar. Transformasi naga Netherworld. Sosoknya muncul tepat di samping tubuh naga hampa. Saat Wang Xian tiba di sini, tanduk naganya memancarkan cahaya 9 warna. Seberkas cahaya melesat langsung ke arah Kaisar Binatang Qianjiang. Ledakan, ledakan, cahaya 9 warna menembus aliran air di sekitar Qianjiang. Bis Emperor dan memasuki tubuhnya. Mengaum, mengaum. Petik 2. Jeritan yang mengental darah terdengar seketika. Kaisar Binatang Qianjiang merasakan kekuatan Wang Xian yang kuat dan ingin segera melarikan diri. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Wang Xian. Kunci spasial Starfield. Petik 2. Wang Xian mengeluarkan pecahan bintang tanpa ragu-ragu. Ruang kacau di sekelilingnya segera mengalami perubahan besar. Banyak meteorit planet raksasa muncul di seluruh Starfield. Seolah-olah mereka memasuki alam semesta lain dalam sekejap. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Wang Xian melambaikan tangannya dan planet serta meteorit yang mengandung berbagai jenis energi yang dibebankan pada bis Emperor Qianjiang. Bang, bang, bang. Saat berikutnya, suara tabrakan yang hebat terdengar. Aliran air di sekitar bis Emperor Qianjiang melesat ke segala arah. Planet-planet itu mendarat di tubuhnya dan menghantamnya dengan keras. Mengaum, 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 mengaum. Kaisar Binatang Qianjiang merasakan sakit yang luar biasa dan mengeluarkan suara gemuruh. Aliran air di sekelilingnya mulai berputar dan membentuk pusaran air yang mengerikan. Sebuah lubang hitam yang sangat besar muncul di pusaran air. Tubuhnya langsung memasuki lubang hitam. Saat Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya terfokus. Dia tahu bahwa ini adalah keterampilan bawaan Kaisar Binatang Qianjiang. Retakan, retakan, retakan. Lubang hitam di pusaran itu berputar terus-menerus. Dia mendengar suara yang terdengar seperti pecahan kaca. Ini adalah suara kunci ruang angkasa yang hancur di Starfield. Wang Xian merasakannya dan tatapannya sedikit berkedip. Memang sulit untuk membunuh makhluk luar angkasa ini. Perbedaan kekuatan mereka begitu besar sehingga mereka bisa melarikan diri. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga tingkat pemula, dia pasti sudah dibunuh oleh Wang Xian. Vitalitasnya sangat kuat. Kemudian, Raja Naga telah mengambil tindakan. Petik 2. Pada saat ini, di lingkungan yang jauh, keributan yang begitu kuat menyebabkan keributan yang sangat besar. Keempat Raja para Dewa di alam semesta kepercayaan segera merasakan sesuatu. Novel ringan. Baca light novel bahasa Indonesia. Invincible Divine Dragons Cultivation System Chapter 4236 Bahasa Indonesia. By Nita tanggal 16 Juni tahun 2024 Lea VA Komen. Previous. Semua chapter. Next. A plus Allied Mode, of perbaikan kata. Bab 4236 banding 4235 pertempuran melawan Raja Segala Dewa di alam semesta kepercayaan. Silakan lanjutkan membaca di Beta OXN 0 VEL, Cem. Penerjemah, 549.690.339. Buat perubahan Anda, biarpun kita tidak bisa mendapatkannya, Raja Naga bisa melupakannya. Petik 2.
4 raja dari semua dewa di alam semesta kepercayaan berkata dengan niat membunuh di wajah mereka. Terakhir kali, Raja Naga merusak rencana mereka yang telah berlangsung selama lebih dari 1 miliar tahun. Kali ini, mereka pasti tidak akan membiarkan Raja Naga berhasil. Mereka berempat mengikuti arah fluktuasi energi yang kuat dan terbang dengan cepat. Di lokasi medan perang, Wang Xian benar-benar menekan. Kaisar binatang Qianjiang. Tianqi baru saja tiba dan hendak bergerak. Namun, Wang Xian merasakan sesuatu dan sedikit mengernyit. Sudah kuduga, dia masih di sini. Petik 2. Dia berpikir sendiri dan segera mengirimkan transmisi suara ke Tianqi. Huala. Petik 2. Pada saat yang sama, tubuh Wang Xian bergetar dan Saint Wings yang baru muncul di tubuhnya. Ledakan, 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 ledakan. Gelombang angin kencang dan energi guntur menyerang Beast Emperor. Kekuatan angin dan guntur yang mengunci musuh melonjak ke tubuh Beast Emperor. Mengaum, 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 mengaum. Jeritan menyedihkan terus datang dari Beast Emperor. Menghadapi serangan Wang Xian dan yang lainnya, Beast Emperor tidak punya ruang untuk melawan. Dia hanya bisa menggunakan kemampuan bawaannya untuk menghindar. Dia mengandalkan vitalitasnya yang kuat untuk menghidupi dirinya sendiri. Suara mendesing. Sayap suci inkorporeal berubah menjadi bayangan, dan kekuatan angin serta guntur memenuhi tubuh Kaisar Binatang Qianjiang. Raja Naga dari Istana Naga. Petik 2. Saat Wang Xian hendak menyerang, raungan marah terdengar. Ditemani oleh cahaya pedang suci yang menakutkan, pedang itu menebas langsung ke tubuh besar Wang Xian. HMPH. Kalian yang percaya pada alam semesta, kalian telah menyembunyikan diri dengan cukup baik. Wang Xian melihat pedang suci yang menyerangnya. Dia melambaikan tangannya dan naga Tai Chi melingkari kehampaan dan berubah menjadi pola Tai Chi untuk memblokirnya secara langsung. Terakhir kali, kamu merusak rencana kami. Kali ini, Anda ingin memburu raksasa luar angkasa. Angan-angan. Petik 2. Seorang Raja Pantheon yang berada di level kendali berbicara dengan wajah penuh niat membunuh. Nyanyikan, pindah agama. Petik 2. Saat Raja Pantheon berbicara, kata-kata suci keluar dari mulutnya. Suara nyanyian dan gemuruh terdengar dari sekitar. Ini adalah jenis energi khusus. Kekuatan iman diringkas menjadi simbol dan menyerang Wang Xian. Simbol-simbol itu padat dan penuh dengan energi aneh. Begitu lambang keimanan memasuki tubuh seseorang, pikirannya akan diserang. Fenomena surgawi Dharma yang agung, kepercayaan pada tubuh para dewa, pengusiran setan. Petik 2. 3 raja para dewa lainnya segera menampilkan serangkaian serangan dahsyat. Ada simbol-simbol iman yang aneh. Ada tubuh besar dan agung yang dipadatkan dari kekuatan iman. Ada sebuah kuil suci yang tergantung tinggi di langit. Ada juga banyak orang suci yang botak dan telanjang. Kali ini, keempat raja para dewa jelas telah menggunakan seluruh kekuatan mereka. Mereka ingin menantang Wang Xian. Mereka ingin memberi pelajaran yang baik pada Wang Xian. Sekalipun mereka tidak bisa membunuhnya, mereka harus membuatnya membayar harganya. Tianqi, ayo bermain dengan mereka. Petik 2. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, matanya terfokus saat dia berteriak dengan ekspresi dingin. Naga langit yang perkasa. Petik 2. Wang Xian menggeram dan kepala naga raksasa muncul di langit di atasnya. Kepala naga itu memuntahkan sinar cahaya 9 warna dan menyerang mereka secara langsung. Bagus. Mata Tianqi dipenuhi semangat juang. Dia melambaikan tangannya dan sebuah dahan muncul di tangannya. Hantu pohon dewa muncul di belakangnya. Dia memegang dahan di tangannya dan melambaikannya ke depan. Dalam kehampaan, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya muncul. Mereka menembus kehampaan dan menyerang Raja Pantheon yang berada di level kendali. Mengaum, mengaum, mengaum. Kaisar binatang Qianjiang melihat gelombang energi yang menakutkan dari samping. Ketika dia melihat bahwa Wang Xian tidak mempedulikannya, dia meraung ketakutan. Dia tidak ragu sama sekali dan langsung menggunakan keterampilan bawaannya yang kuat. Guyuran. Tubuh raksasanya membawa sungai yang menakutkan dan tak berujung saat ia menghilang ke dalam kehampaan. Seolah-olah tubuhnya telah menghilang ke laut dan menghilang dalam sekejap. Wang Xian merasakan bahwa Kaisar binatang Qianjiang telah melarikan diri dan tidak memperhatikannya. Dia mengayunkan tubuhnya yang besar dan batu kilangan 5 elemen melayang di atas kepala naganya.
Dia mengenakan cakram naga Tai Chi dan menghadap dua Raja Pantheon. Dua di antaranya berada pada level penguasaan. Orang terakhir yang baru saja memasuki level penguasaan, Hun Dun, yang berada di samping, bergegas maju. Pertempuran itu terjadi dalam sekejap. Segel Surgawi Daluo. Petik 2. Kedua Raja Pantheon, yang berada pada tingkat penguasaan, melihat Wang Xian menyerbu ke arah mereka. Ketika mereka melihat dua rekan mereka yang lain diblokir, ekspresi mereka sedikit berubah. Keduanya segera melepaskan banyak segel tangan raksasa untuk menemui hantu kepala naga raksasa di depan Wang Xian. Ledakan, 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 suara tabrakan terdengar. Kedua orang ini tidak sekuat saya saat mereka bergabung. Petik 2. Tatapan Wang Xian membeku saat melihat tabrakan itu. Ada juga perbedaan kekuatan ciptaan asal surga pada tingkat penguasaan. Beberapa orang di level penguasaan bisa bertarung melawan level penguasaan terlemah serta level pemula terlemah. Beberapa di tingkat penguasaan bahkan bisa bertarung melawan dua orang di tingkat penguasaan. Dalam keadaan normal, ada ahli yang membagi 4 level kendali pemula menjadi 4 level. Level pemula dibagi menjadi 2 level. Pemula level 1 adalah yang terlemah, pemula level 2 bisa bertarung melawan dua pemula level 1. Lalu ada kendali level 1, kendali level 1 paling lemah, kendali level 8 paling tinggi. Setelah kontrol level 8 adalah level Great Dao. Dao besar dari level 1 hingga level 26. Sedangkan bagi mereka yang berada di atas level 26, mereka akan berada di level Chaos. Klasifikasi spesifiknya didasarkan pada mereka yang baru saja melangkah ke alam asal surga. Wang Xian telah mencapai tingkat Great Dao. Dapat dikatakan bahwa dia setara dengan pembangkit tenaga listrik level 9. Dengan kata lain, dia bisa melawan 9 eksistensi yang baru saja melangkah ke alam asal surga. Dua Raja Pantheon yang percaya pada alam semesta bukanlah master terlemah di tingkat penguasaan. Kekuatan gabungan keduanya adalah sekitar level 7 atau 8. Masih ada kesenjangan antara kekuatan mereka dan kekuatan Wang Xian. Berdengung. Tubuh Wang Xian bergetar. Tubuh naga hampa di tubuhnya membuat tubuhnya berteleportasi. Sesaat kemudian, sosok Wang Xian muncul dalam ujian seorang raja para dewa yang percaya pada alam semesta. Dia langsung melambaikan cakar naganya. Semburan energi menyerangnya. Cakar naga mengandung 9 jenis energi. Tabrakan 9 jenis energi itu sangat kacau. Jalan keyakinan. Petik 2. Ekspresi Raja Segala Dewa yang diserang berubah drastis. Dia melambaikan tangannya dan jalan yang sangat panjang muncul di depannya. Tubuhnya tiba di ujung jalan dengan kecepatan yang aneh. Di depannya, tubuhnya juga mengelak ke posisi yang sangat jauh. Hati-hati, dia memiliki kekuatan luar angkasa. Raja Segala Dewa berteriak keras dengan wajah serius. Jika Anda tidak percaya pada dewa, jangan memasuki siklus reinkarnasi dan mati. Raja semua dewa lainnya memasang ekspresi yang tidak sedap dipandang. Dia mengangkat tongkat di tangannya dan lingkaran putih besar muncul. Lingkaran putih ini sepertinya merupakan keberadaan menakutkan yang dapat melahap makhluk hidup. Itu langsung menutupi Wang Xian. Meledak. Petik 2. Ekor naga Wang Xian tersapu dan lingkaran putih besar itu meledak. Bab 4237 banding 4236 dikejar dan bertempur. Mengaum, mengaum. Petik 2. Wang Xian meraung marah. Tubuh naga surgawinya yang raksasa memancarkan aura yang menakutkan. Cakar dan ekor naga menyerang tubuh kedua Raja Pantheon satu demi satu. Kita harus bergandengan tangan. Kalau tidak, kita tidak akan bisa melawan mereka. Serangan kedua Raja Pantheon dengan mudah dihancurkan oleh Wang Xian. Hal ini menyebabkan ekspresi mereka berubah drastis. Pertukaran pukulan singkat membuat mereka mengerti bahwa mereka harus berkoordinasi dengan sempurna. Jika tidak, setelah kekuatan mereka dibubarkan. Setelah serangan mereka dibubarkan, mereka bukan tandingan Raja Naga dari Istana Naga. Bagaimanapun, Wang Xian adalah satu kesatuan. Semua kekuatannya bisa dimobilisasi sesuka hati. Kedua Raja Pantheon lebih lemah darinya. Jika mereka tidak bergabung sepenuhnya, mereka bukan tandingan Wang Xian. Sial, kekuatan Raja Naga dari Istana Naga sudah sebanding dengan alam Dao besar. Bahkan jika kita bergabung, kita tidak akan menjadi tandingannya. Petik 2. Salah satu Raja para Dewa merasakan serangan Wang Xian dan berbicara dengan ekspresi malu.
Mereka hanya bisa melawan Wang Xian jika mereka bergabung dengan sempurna. Jika tidak, mereka akan ditindas secara menyedihkan. Mereka bahkan harus membayar harganya. Bagaimanapun, Raja Naga jauh lebih kuat dari mereka sendiri. Bagaimanapun juga, kami bekerja sama. Petik 2. Wang Xian menatap kedua Raja Pantheon itu. Tatapannya terfokus saat kekuatan Yin Yang Taiji berputar di sekitar tubuhnya dan mengunci salah satu Raja Pantheon. Berdengung. Menggunakan kekuatan teleportasi luar angkasa, Wang Xian tiba di depannya dalam sekejap dan menyerang dengan sekuat tenaga. Nafas naga kehidupan. Tanduk naga yang melonjak. Petik 2. Mantra terlarang air. Petik 2. Serangan kekerasan demi serangan menyerangnya secara langsung. Sial, dukung aku. Petik 2. Raja Pantheon yang menderita akibat serangan kekerasan Wang Xian mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia langsung meraung keras. Dia mengambil sosok kecil yang diringkas dari kekuatan iman dan meletakkannya di dadanya. Sosok kecil itu memancarkan sinar yang menyelimuti tubuhnya. Dia memusatkan perhatiannya dan kekuatan iman yang agung melonjak ke dalam sosok kecil itu. Namun, serangan Wang Xian terus mendarat di tubuhnya. Cahaya yang dipancarkan oleh sosok kecil itu menjadi semakin redup. Retakan mulai muncul perlahan. Berhenti. Ketika Raja Pantheon lainnya melihat ini, ekspresinya sangat dingin. Dia menggerakkan telapak tangannya dan detak jantung iman muncul di telapak tangannya. Dia melemparkannya langsung ke Wang Xian. Ledakan, 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 ledakan. Hati iman meledak segera setelah menyentuh pertahanan luar Wang Xian. Ledakan itu mengandung simbol keimanan khusus. Isinya lengan dan kepala yang patah. Anggota badan dan kepala simbol yang terpenggal ini merobek tubuh Wang Xian. Wang Xian tidak menghindari serangan kuat itu sama sekali. Cakar naga terus menyerang Raja Pantheon lainnya. Cakar naga kekerasan mengulurkan tangan dan langsung melilit Raja Pantheon. Oh tidak, orang ini ingin membunuhku meskipun dia terluka. Saat Raja Pantheon melihat pemandangan ini, ekspresinya berubah drastis. Tanpa ragu-ragu, dia mengeluarkan harta karun yang tampak seperti murid. Murid itu memancarkan cahaya yang memantulkan sebuah jalan. Raja Pantheon merasa sedikit sakit hati saat dia melangkah ke jalan itu. Ini adalah harta karun pelarian yang kuat. Itu akan segera habis. Mundur, mundur, kita bukan tandingan Raja Naga. Petik 2. Raja Pantheon, yang sedang menyerang Wang Xian, melihat rekannya menggunakan hartanya untuk menghindar. Ekspresinya sedikit berubah dan dia langsung berteriak keras. Di samping, Tianqi bertarung melawan Raja Pantheon yang berada pada level kendali di alam semesta kepercayaan. Tianqi memiliki pohon dewa ciptaan asal surga. Kekuatannya saat ini setara dengan tingkat kontrol 1, yang setara dengan 4 eksistensi yang baru saja melangkah ke tingkat penciptaan asal surga. Lawannya setara dengan kontrol level 2. Dia sedikit lebih kuat dari Tianqi. Selain itu, pengalaman bertarungnya yang kuat bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan Tianqi. Tianqi selalu ditekan. Namun, meski Tianqi selalu ditindas, itu bukanlah pertarungan satu sisi. Dia juga bisa melakukan perlawanan yang gigih. Di posisi lain, Chaos sedang bertarung dengan Raja para Dewa yang baru saja memasuki level tersebut. Kekuatan mereka setara dan tak satu pun dari mereka yang lebih unggul. Sekarang, mendengar kata-kata Raja para Dewa, ekspresi kedua Raja para Dewa sedikit berubah. Mundur. Mereka tidak ragu sama sekali. Mereka tahu bahwa dua Raja Pantheon lainnya bukanlah tandingan Raja Naga, dan mereka sepenuhnya ditindas. Saat ini, mereka harus mundur secepat mungkin. Jika tidak, mereka harus membayar harganya. Harga untuk melarikan diri dan harta dari melarikan diri sangatlah berharga. Dengan satu, akan ada satu yang berkurang. Kedua Raja para Dewa itu segera memisahkan diri dari Tianqi dan Hun Dun dan melarikan diri ke satu arah. Kejar mereka. Petik 2. Wang Xian tidak langsung berhenti saat melihat adegan ini. Dia memfokuskan pandangannya dan berteriak keras. Segera, dia mengejar mereka. Dia punya rencananya sendiri. Namun, untuk rencana ini, dia harus mengusir para dewa yang percaya pada alam semesta terlebih dahulu. Wang Xian mengayunkan tubuh besarnya dan menyerang ke depan. Luka di tubuhnya yang ditinggalkan oleh serangan Raja para Dewa pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Pohon leluhur yang matang telah memungkinkan kemampuan pemulihan Wang Xian mencapai tingkat yang mengerikan. Aum,
Auman, Auman. Petik 2. 8 Pilar Naga. Wang Xian meraung pelan. Pilar naga turun dari langit satu demi satu dan menyerang 4 raja alam semesta kepercayaan. Orang D*MN ini, dia masih ingin mengejar kita. Ketika keempat Raja Pantheon melihat Wang Xian tidak menyerah, wajah mereka menjadi gelap. Mereka segera melakukan serangan balik dan menyerang pilar naga ke segala arah. Setelah itu, mereka melihat Tianqi dan Hun Dun menyerang dan terus melarikan diri ke kejauhan. Mereka tahu bahwa mereka berempat lebih lemah dari Raja Naga. Jika mereka terus bertarung, mereka tidak akan mendapatkan keuntungan apapun. Mengikuti dari dekat, keempat Raja Pantheon sedang mengejar. Wang Xian dan yang lainnya sedang mengejar. Kekuatan mengerikan melonjak di ruang yang kacau. Kekuatan yang tak tertandingi menyebabkan ruang kacau bergetar. Mereka berempat melarikan diri sementara Wang Xian dan yang lainnya mengejar. Segera, hari pengejaran berlalu. Keempat Raja para Dewa tampak murung. Namun, pertarungan seharian tidak berarti apa-apa bagi mereka. Mereka terus melarikan diri. Mereka bertempur sambil melarikan diri. Meskipun Wang Xian berada di atas mereka, ketika keempat Raja para Dewa berkumpul, mereka tidak akan terluka parah saat menghadapi serangan Wang Xian dan yang lainnya. Setelah mengejar selama 3 hari, mata Wang Xian berkedip. Kekacauan yang dianugerahkan surga, bersiaplah untuk pergi. Aku akan memburu Beast Emperor yang bermigrasi ke sungai. Petik 2. Pada hari ketiga, Wang Xian berbicara langsung kepada kekacauan yang dianugerahkan surga dan sisanya. Beast Emperor yang bermigrasi ke sungai terluka parah oleh serangan kuat Wang Xian. Tubuhnya masih dipenuhi kekuatan angin dan guntur. Melalui kekuatan angin dan guntur untuk mengunci musuh, Wang Xian bisa merasakan lokasi Beast Emperor yang bermigrasi ke sungai. Dia bahkan bisa menggunakan naga Netherworld untuk mengejar Beast Emperor dan tiba di sisinya dalam sekejap. Dia telah bertarung dengan Raja Segala Dewa yang percaya pada alam semesta selama 3 hari untuk mengusir mereka ke tempat yang jauh. Pada saat mereka bereaksi, rencananya telah selesai. Bab 4238 banding 4237 sedang mempersiapkan terobosannya. Ayah angkat, harap berhati-hati. Petik 2. Tianqi mengangguk ketika mendengar kata-kata Wang Xian. Wang Xian segera berbohong dan memerintahkannya untuk membawa Tianqi dan kekacauan pergi. Berdengung, tatapannya menyapu keempat Raja para Dewa di depannya. Sudut mulut Wang Xian sedikit melengkung. Dengan gerakan tubuhnya, dia menghilang seketika. Di depan, keempat Raja para Dewa ingin melarikan diri dari kejaran Wang Xian dan yang lainnya. Tiba-tiba, mereka merasakan aura Wang Xian dan yang lainnya telah menghilang. Hal ini menyebabkan mereka sedikit terkejut. Wajah mereka dipenuhi keheranan. Apa yang sedang terjadi? Apakah Raja Naga dan yang lainnya pergi begitu saja? Salah satu Raja Pantheon mengerutkan kening dan bertanya. Kepergian mereka sepertinya bukan langsung kembali ke keadaan normal. Sebaliknya, mereka menghilang dalam sekejap. Ada yang tidak benar. Petik 2. Seorang Raja Pantheon mengerutkan kening. Raja Naga dari Istana Naga telah mengejar mereka selama 3 hari. Kenapa mereka tiba-tiba pergi? Agak aneh. Mereka mengejar kami dengan sia-sia, jadi mereka tidak bisa menimbulkan banyak ancaman bagi kami. Tapi Raja Naga masih mengejar kami selama 3 hari, dan sekarang dia tiba-tiba menghilang. Itu harus direncanakan terlebih dahulu. Petik 2. Seorang Raja para Dewa berkata dengan pasti. Tidak baik, bisakah dia melakukan sesuatu pada Kaisar Binatang Qianjiang, mengusir kita dari jarak tertentu dan kembali memburu Kaisar Binatang Qianjiang sendiri? Seorang Raja para Dewa di tengah berkata dengan sedikit perubahan ekspresi. Itu sangat mungkin. Petik 2. 3 Raja para Dewa lainnya berkata dengan ekspresi muram. Ini adalah satu-satunya alasan. Sial, kita telah dipermainkan olehnya. Salah satu Raja para Dewa berkata dengan wajah muram. Ayo pergi. Kita tidak bisa membiarkan Raja Naga melakukan apa yang diinginkannya. Keempat Raja para Dewa tidak ragu-ragu sama sekali dan terbang langsung ke tempat mereka baru saja berada. Dengan kekuatan mereka, meskipun mereka akan ditekan oleh Raja Naga dan yang lainnya, mereka tidak akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, mereka tidak takut Raja Naga dari Istana Naga punya rencana lain. Mereka tidak boleh membiarkan Raja Naga dari Istana Naga melakukan apa yang diinginkannya. Biarkan Raja Naga dari Istana Naga memburu Kaisar Binatang Qianjiang.
Mereka tidak boleh membiarkan dia bersenang-senang. Berdengung. Namun, saat keempat Raja Pantheon terbang menuju lokasi tadi. Pada saat ini, sosok Wang Xian telah muncul di samping Kaisar Binatang Qianjiang. Setelah Kaisar Binatang Qianjiang terluka parah oleh Wang Xian, dia segera menggunakan keterampilan bawaannya yang kuat untuk melarikan diri. Dia juga sangat jauh dari tempat mereka bertarung. Wang Xian menggunakan naga akhirat untuk mengejar dan menguncinya. Mengaum, mengaum. Petik 2. Mengaum, mengaum. Ketika Kaisar Binatang Qianjiang melihat Wang Xian muncul, dia langsung terkejut. Dia lari ke kejauhan dengan wajah penuh ketakutan. Guyuran, arus air di sekitarnya mengembun menjadi tetesan air dan menyebar ke segala arah. Dia menggunakan keterampilan bawaannya yang kuat untuk melarikan diri. Kaisar Binatang Qianjiang juga tahu bahwa dia bukanlah tandingan Raja Naga dari Istana Naga. Jika dia tidak melarikan diri, dia mungkin akan dibunuh. Berdengung. Ketika Wang Xian melihat pemandangan ini, dia menggerakkan telapak tangannya dan buku mantra terlarang air melayang di udara. Gelombang energi air berputar menuju Kaisar Binatang Qianjiang. Menggunakan energi air untuk menghasilkan energi air. Penggunaan atribut air oleh Wang Xian jauh lebih unggul daripada Kaisar Binatang Qianjiang. Berdengung. Tubuh Wang Xian bergetar dan kekuatan ruang angkasa bergetar. Dalam sekejap, dia berteleportasi ke tubuh terbesar Kaisar Binatang Qianjiang. Cakar naganya mencakar tubuhnya. Aduh, aduh. Jeritan yang mengental darah terdengar. Sepotong besar daging dan darah Kaisar Binatang Qianjiang langsung diambil oleh Wang Xian. Makam naga, pemakaman. Petik 2. Wang Xian menggeram pelan saat 9 jenis energi beredar di seluruh tubuhnya. Cahaya 9 warna perlahan berubah menjadi kuning tanah. Sebuah makam naga besar dikuburkan langsung ke arah Kaisar Binatang Qianjiang. Ketika Kaisar Binatang Qianjiang melihat pemandangan ini, dia meraung ketakutan. Guyuran. Petik 2. Sungai panjang di sekelilingnya terbagi menjadi puluhan bagian. Setiap bagian sungai mengalir deras. Di antaranya, separuh sungai berputar dan membentuk pusaran air. Perlahan, air sungai seakan tenggelam ke dalam sungai dan menghilang. Ketika Wang Xian melihat adegan ini, ekspresinya sedikit berubah. Rantai naga surgawi. Petik 2. Dengan geraman pelan, banyak rantai raksasa muncul di sekelilingnya. Rantai raksasa yang terjalin dengan aliran sungai. Di dalam aliran sungai ini, ada beberapa tubuh Kaisar Binatang pemindah sungai. Semua tubuh ini hidup dan bahkan bisa melancarkan serangan yang kuat. Wang Xian menghancurkan vitalitas lebih dari 10 bagian tubuh Kaisar Binatang penggerak sungai dan terus mengejarnya sesuai dengan kekuatan angin dan guntur untuk mengunci musuh. Kali ini, Beast Emperor masih sangat jauh. Wang Xian, yang baru saja menggunakan kekuatan pengejar naga Netherworld, tidak dapat terus menggunakannya dalam waktu sesingkat itu. Namun, kecepatannya masih sangat mengerikan. Penerbangan tubuhnya ditambah dengan kekuatan teleportasi luar angkasa. Kecepatan Wang Xian sekitar 10 kali lipat dari Beast Emperor. Namun, menurut perasaan Wang Xian, Beast Emperor tidak menggabungkan lebih dari 10 bagian tubuhnya. Sebaliknya, mereka melarikan diri ke arah yang berbeda dengan cepat. 2 jam kemudian, Wang Xian menyusul bagian tubuh yang pertama. Setelah dia dengan mudah menekan dan membunuhnya, Wang Xian melanjutkan pengejarannya. Dalam 10 hari berikutnya, Wang Xian melanjutkan pengejarannya. Yang terakhir, lebih dari 10 hari kemudian, Wang Xian menatap bagian terakhir tubuh Kaisar Binatang Qianjiang. Matanya bersinar. Dia terbang dan melambaikan tangannya. Beast Emperor yang terluka parah dengan mudah ditangkap oleh Wang Xian. Wang Xian memegangnya di tangannya dan tersenyum. Dia tidak menghancurkan semua vitalitas Kaisar Binatang itu. Setelah Beast Emperor hancur total, akan ada tempat tambahan di alam semesta berbintang. Namun, Xiaolan belum mencapai tahap di mana dia bisa membuat terobosan. Oleh karena itu, dia bersiap untuk menjaga vitalitas Kaisar Binatang Qianjiang. Namun, sebelum itu, pertama-tama saya dapat memeriksa apakah Kaisar Binatang Qianjiang telah ditangkap dan dihancurkan sepenuhnya. Petik 2. Pikiran Wang Xian bergerak. Dia melemparkan penangkapan jiwa pada potongan daging Kaisar Binatang Qianjiang yang masih hidup. Aliran informasi dikirimkan ke pikiran Wang Xian dengan sangat cepat. Dia masih hidup. Petik 2. Segera, dari potongan daging ini, Wang Xian menemukan bahwa selain potongan daging ini,
ada bentuk energi dan kekuatan hidup lainnya. Dengan kata lain, bahkan jika Wang Xian menghancurkan potongan daging ini, Beast Emperor tidak akan mati sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari makhluk luar angkasa. Wang Xian menghela nafas sedikit. Pasti ketika Beast Emperor Qianjiang melarikan diri, sebagian dagingnya lolos dan meninggalkan nyawanya. Kehidupan ini memiliki dasar alam asal surga dan dapat pulih dengan sangat cepat. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Meskipun sayang sekali dia tidak mendapatkan kuota alam asal surga di alam semesta, mendapatkan daging dan darah binatang luar angkasa tetap merupakan keuntungan besar. Ini adalah sumber daya yang sangat besar. Wang Xian bersiap untuk tinggal untuk saat ini. Dia ingin mulai menyimpan sumber daya untuk terobosannya. Bab 4239-4238 untuk melindungi jalan. Wang Xian tidak terlalu terkejut bahwa dia tidak sepenuhnya menghancurkan kaisar binatang yang bermigrasi ke sungai. Jika makhluk luar angkasa itu begitu mudah dibunuh, alam semesta pasti sudah lama ditaklukkan. Dia sudah sangat puas dengan hasil panennya kali ini. Dia bersiap untuk menukar mayat Beast Emperor yang bermigrasi ke sungai dengan harta karun untuk mempersiapkan terobosannya. Tentu saja, Wang Xian juga siap memberikan 1/5 daging dan darahnya kepada Tianqi. Bagaimanapun juga, Tianqi adalah putranya. Meski kekuatan Tianqi lumayan, sukunya masih terlalu lemah. Dia membutuhkan beberapa sumber daya. Setelah kembali ke Istana Naga, Tianqi membawa sejumlah besar daging dan darah kaisar binatang yang bermigrasi sungai kembali ke alam semesta 6 jalur dengan penuh semangat. Mayat kaisar binatang 9 mayat terakhir kali telah meningkatkan suku Mu Li secara signifikan. Mayat dari keberadaan seperti itu adalah harta karun yang sangat besar bagi para pembudidaya biasa. Kali ini, mereka telah memperoleh sumber daya dalam jumlah besar. Itu sudah cukup untuk menambah 4 hingga 5 ahli di puncak wilayah penguasa ke suku Mu Li mereka. Sangat sulit bagi ahli alam ciptaan asal surga untuk mendapatkan sumber daya sebesar itu. Wang Xian kembali ke alam semesta 9 asal dan untuk sementara memiliki waktu luang. Namun, tidak lama kemudian, Kaisar Iblis Bayangan yang jatuh tiba-tiba menghubunginya. Kaisar Iblis Bayangan jatuh senior. Petik 2. Wang Xian datang ke ras iblis dan melihat Kaisar Iblis Bayangan jatuh menyambutnya. Dia berteriak sambil tersenyum. Hehe, Raja Naga, masuk dan duduklah. Kaisar Iblis Bayangan jatuh tersenyum pada Wang Xian dan memberi isyarat. Wang Xian mengangguk dan memasuki aula utama Kaisar Iblis Bayangan jatuh. Salam, Raja Naga. Petik 2. Di aula utama, seorang ahli iblis menyapa Wang Xian dengan hormat ketika dia melihatnya. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan mengalihkan pandangannya ke seberang aula. Kaisar Iblis Bayangan jatuh senior, sudahkah Anda menemukan alam semesta yang memungkinkan Anda menerobos? Wang Xian bertanya sambil tersenyum. Ya, saya menemukan alam semesta. Memang tidak jauh dari alam semesta asal 9, tapi juga tidak terlalu dekat. Masih ada slot untuk atribut kegelapan alam semesta itu. Aku khawatir aku harus merepotkanmu, Raja Naga. Petik 2. Kaisar Iblis Bayangan berbicara kepada Wang Xian. Tidak masalah. Senior, Anda bertanggung jawab atas alam semesta 9 asal. Adalah hak saya untuk melindungi murid-murid lainnya. Kapan kita bisa berangkat? Bagaimana kekuatan alam semesta itu? Wang Xian bertanya. Ras iblis memiliki murid yang bisa membuat terobosan. Mereka harus pergi ke alam semesta dengan sebuah slot. Wang Xian perlu memahami kekuatan alam semesta ini secara mendetail. Bagaimanapun, menempati kuota di alam semesta lain merupakan invasi bagi pembangkit tenaga listrik di alam semesta ini. Mereka akan mendapat perlawanan kuat dari alam semesta mereka. Bahkan mungkin akan terjadi pertempuran besar. Oleh karena itu, Wang Xian harus memahami kekuatan alam semesta ini. 3 pembangkit tenaga listrik di alam asal surga. Semuanya berada pada level pemula dan tidak kuat. Jika tidak terjadi apa-apa, Jiuli seharusnya bisa membuat terobosan dengan mudah. Petik 2. Kaisar Iblis Bayangan berkata, kita bisa berangkat kapan saja. Petik 2. Baiklah. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Kalau begitu ayo berangkat sekarang. Saya tidak ada hubungannya sekarang. Jangan khawatir, senior. Aku akan membiarkan murid ras iblis menyelesaikan terobosannya. Petik 2. Terima kasih, Raja Naga. Petik 2. Kaisar Iblis Bayangan menangkupkan tangannya ke arah Wang Xian. Terima kasih,
Raja Naga, karena telah melindungi jalanku. Petik 2. Di sampingnya, Jiuli dari ras iblis berterima kasih kepada Wang Xian dengan penuh semangat. Tidak dibutuhkan. Kami berdua adalah makhluk dari alam semesta 9 asal. Inilah yang harus saya lakukan. Petik 2. Wang Xian menggelengkan kepalanya. Ini adalah koordinat alam semesta itu. Hati-hati, saya punya klon di sana. Raja Naga, hubungi saya ketika Anda tiba. Petik 2. Kaisar Iblis Bayangan memberikan koordinat kepada Wang Xian dan mengingatkannya. Oh, baiklah. Petik 2. Wang Xian mengangguk dan menatap Jiuli. Jiuli membungkuk pada Wang Xian. Berdengung. Dia melambaikan tangannya dan membawa murid-murid ras iblis keluar dari alam semesta 9 asal. Wang Xian sampai pada kekacauan di luar alam semesta 9 asal. Dia mengambil lokasi yang diberikan oleh Kaisar Iblis Bayangan jatuh dan membukanya. Aku akan menyimpanmu di ruang penyimpananku terlebih dahulu. Aku akan memanggilmu ketika kita tiba. Petik 2. Wang Xian berbicara dengan Jiuli. Aku akan mendengarkan pengaturanmu, Raja Naga. Jiuli mengangguk. Wang Xian menyimpannya di sarang induknya dan terbang menuju koordinat. Alam semesta yang telah ditembus Jiuli ditemukan oleh klon Kaisar Iblis Bayangan jatuh. Itu disebut alam semesta Arnold. Itu adalah alam semesta dengan nama yang sangat aneh. Murid dengan latar belakang yang kuat mendapat manfaat besar. Paling tidak, mereka tidak perlu mempertaruhkan nyawa untuk mencari alam semesta yang bisa mereka lewati. Bahkan avatar Kaisar Iblis Bayangan jatuh masih menunggu di sana. Perlakuan seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan klan Kerangka dan klan Harimau Dewa. Wang Xian terbang cepat dalam kekacauan itu. Ditambah dengan kekuatan teleportasi, kecepatannya sangat menakutkan. Namun, meskipun Wang Xian sangat cepat, tidak akan memakan waktu 1 atau 2 hari untuk sampai ke sana. Bahkan dia membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk terbang ke sana. Jarak antara alam semesta dan alam semesta masih sangat jauh. Tentu saja, Istana Naga memiliki bak yang bohong. Jika Wang Xian ingin kembali, itu akan sangat mudah. Dia melakukan perjalanan dengan cepat melewati kekacauan. Dalam perjalanan, Wang Xian bahkan melihat beberapa makhluk dari alam semesta lain terbang dalam kekacauan tersebut. Wang Xian tidak berlama-lama di jalan. Semuanya berkisar pada terobosan para murid iblis. Jika terobosannya selesai, dia bisa berjalan-jalan. Waktu berlalu hari demi hari. Segera, Wang Xian terbang dalam kekacauan selama lebih dari 10.000 tahun. Dia melihat ke kejauhan dan melihat masih ada waktu terbang beberapa ribu tahun. 5.000 tahun berlalu dalam sekejap mata sekali lagi. Di depannya, alam semesta yang sangat besar muncul di hadapannya. Bencana alam telah tiba. Setiap alam semesta seperti matahari dalam kekacauan, sangat menarik perhatian. Orang bisa melihatnya dengan jelas dari jarak yang sangat jauh. Wang Xian mengeluarkan perangkat komunikasinya dan mengirim pesan ke Kaisar Iblis Bayangan yang jatuh. Setelah itu, dia terus terbang menuju alam semesta itu. Lebih dari 10 hari kemudian, Wang Xian tiba di depan alam semesta ini. Raja Naga. Petik 2. Pada saat ini, Kaisar Iblis Bayangan juga muncul di depan dan terbang. Senior. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Dia melambaikan tangannya dan membiarkan Jiuli keluar. Salam, Tuan Kaisar Iblis Bayangan. Petik 2. Jiuli segera membungkuk pada Kaisar Iblis Bayangan. Bangun. Kami akan membawa orang-orang ke alam semesta mereka untuk membuat terobosan. Ini akan menarik perhatian seluruh alam semesta. Jika saatnya tiba, kami membutuhkanmu untuk mengintimidasi mereka, Raja Naga. Kaisar Iblis Bayangan jatuh berbicara kepada Wang Xian. Tidak masalah. Jika mereka tidak setuju, kami akan bertarung. Petik 2. Wang Xian mengangguk. Ini adalah hukum kekacauan di Ion. Kekuatan adalah raja. Jika ada yang mencoba menghentikan mereka, mereka akan melawan dan membunuh mereka. Metode Wang Xian dan yang lainnya dianggap relatif ringan selama Ion. Jika beberapa kelompok kekuatan jahat menghadapi alam semesta yang lemah, mereka mungkin tidak akan mampu membuat terobosan. Mereka bahkan mungkin akan membantai semua makhluk hidup di alam semesta. Mereka akan menyerap darah dan memakan daging untuk meningkatkan kekuatan mereka. Hal semacam ini sangat umum terjadi pada saat bencana. Bab 4240 banding 4239 dengan mudah melindungi jalannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing.
Klon Wang Xian, Kaisar Iblis Bayangan jatuh, dan Jiuli terbang dengan cepat ke alam semesta di depan. Mereka tidak menyembunyikan apapun. Selama Jiuli membuat terobosan, semua pembangkit tenaga listrik di alam semesta akan bisa merasakannya. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menyembunyikan apapun. Segera, mereka melangkah ke bagian dalam Arnold Dao Universe. Jiuli terbungkus energi. Ketika dia memasuki alam semesta ini, dia langsung merasakan bahwa dia telah menembus belenggu. Saat berikutnya, dia menunjukkan ekspresi bersemangat. Di alam semesta ini, dia bisa membuat terobosan. Wang Yun dan yang lainnya berhenti di kehampaan dan tidak masuk jauh ke dalamnya. Mereka memandang Jiuli. Tuan Kaisar Iblis Bayangan, Tuan Raja Naga, saya bisa segera membuat terobosan. Petik 2. Jiuli berkata dengan penuh semangat. Kalau begitu, mari kita buat terobosan. Kaisar Iblis Bayangan memandang Wang Yun dan berkata sambil tersenyum. Selama bencana terakhir, ras iblis mereka memiliki murid yang bisa membuat terobosan. Namun, karena perang dengan alam semesta Void, Kaisar Iblis Bayangan tidak dapat meninggalkan alam semesta 9 asal dengan mudah. Itu sebabnya dia tidak bisa membantu murid-muridnya membuat terobosan. Namun, dengan adanya Wang Xian, segalanya menjadi lebih sederhana. Wang Xian berdiri di samping dan mengangguk. Mari kita mencapai terobosan. Alam semesta 9 asal kita akan memiliki satu lagi pencipta asal surga. Petik 2. Ya, tuanku. Petik 2. Jiuli mengangguk. Sambil bergerak, dia langsung terbang ke langit. Gemuruh. Dalam sekejap, cuaca berubah. Sejumlah besar energi dari seluruh alam semesta dikumpulkan ke arah ini. Terobosan dimulai. Kekuatan yang sangat besar menarik getaran alam semesta. Gangguan sebesar itu segera menarik perhatian para murid kuat alam semesta ini. Bagaimana situasinya? Di planet yang paling dekat dengan tempat ini, banyak sekali makhluk yang menoleh, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Kekuatan yang mengerikan, bagaimana situasinya? Mungkinkah ahli alam semesta lain telah menginvasi Arnold Dao Universe kita? Aku tidak tahu. Laporkan kepada Lord segera. Laporkan segera. Petik 2. Murid alam semesta Arnold segera melaporkan situasinya di sini. Bencana telah dimulai, dan berbagai alam semesta telah membuat banyak pengaturan. Terutama, semakin kuat alam semesta, semakin banyak pengaturannya. Ada 3 pembangkit tenaga listrik tingkat penciptaan asal surga di alam semesta Arnold. Meskipun mereka tidak terlalu kuat, mereka telah membuat banyak pengaturan. Ketika fluktuasi mengerikan datang dari sisi ini, ketiga ahli itu merasakan sesuatu. Seseorang ingin membuat terobosan di Arnold Universe kita dan menempati kuota Arnold Universe kita. Petik 2. Sial, ayo kita lihat siapa yang ingin menempati kuota Arnold Universe kita. Petik 2. Penyusup muncul, bunuh. Petik 2. 3 ahli alam yang diberkati asal surga menggeram dengan wajah muram. Mereka tidak ragu sama sekali dan langsung bergegas melewati susunan teleportasi. Saat menerobos ke alam ciptaan asal surga, seseorang tidak dapat menyembunyikan auranya. Seseorang tidak dapat menyembunyikannya dari para ahli alam ciptaan asal surga di alam semesta ini. Dan menerobos alam semesta orang lain adalah sebuah invasi. Tidak ada alam semesta yang membiarkan hal seperti itu terjadi. 3 ahli alam penciptaan asal surga dengan cepat bergegas ke tempat terdekat melalui susunan teleportasi. Ada penyusup yang mencoba menerobos sebelum kita. Ketika mereka semakin dekat, mereka benar-benar yakin bahwa seseorang sedang mencoba merebut tempat di alam semesta mereka. Ini setara dengan menggali fondasi Arnold Universe mereka. 3 pembangkit tenaga listrik alam ciptaan asal surga terbang dengan niat membunuh. Tempat di mana Jiuli menerobos. Wang Xian, Kaisar Iblis Bayangan yang jatuh, berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang. Saat ini, Wang Xian merasakan sesuatu dan melihat ke kanan. Raja Naga, apakah ada pembangkit tenaga listrik di sini? Kaisar Iblis Bayangan jatuh memandang Wang Xian dan bertanya. Ini hanyalah tiruan dari Kaisar Iblis Bayangan jatuh. Itu hanya memiliki kekuatan seseorang yang baru saja memasuki alam asal surga. Tentu saja, indranya tidak sebaik Wang Xian. Mereka di sini. Ada 3 di antaranya. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Petik 2. Wang Xian menganggukkan kepalanya dan berkata. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Dalam waktu kurang dari 5 detik, 3 sosok muncul di hadapannya.
Kamu sedang mendekati kematian. Beraninya Anda membuat terobosan di Arnold Universe kami. Petik 2. Saat ketiga sosok itu terbang, sosok di tengah meraung dengan wajah penuh niat membunuh. Berdengung, Wang Xian memandang mereka. Dengan lambaian lengannya, bayangan kepala naga yang sangat besar melayang di kehampaan dan menghadap mereka. Gambar pantom kepala naga memancarkan cahaya 9 warna dan mengandung aura yang sangat menakutkan. Gambar pantom kepala naga tidak bergerak. Ia menatap dingin ketiga pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga. Tidak baik. 3 pembangkit tenaga listrik tahap penciptaan asal surga merasakan aura menakutkan dari bayangan hantu kepala naga. Ekspresi mereka sedikit berubah. Dari bayangan kepala naga ini, mereka bisa merasakan ancaman kematian. Oh tidak, lawannya memiliki pelindung Dao, dan kekuatannya sangat menakutkan. Petik 2. Pembangkit tenaga listrik alam takdir surgawi dari Arnold Dao Universe memiliki ekspresi yang jelek. Pelindung Dao. Pelindung Dao untuk pembangkit tenaga listrik yang telah menerobos. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan pelindung Dao berada di atas tingkat kendali. Siapa kalian? Beraninya Anda menerobos Arnold Dao Universe kami. Beraninya Anda menempati kuota Arnold Dao Universe kami. Apakah kamu tidak takut dengan pembalasan kami? Seberapa kuat kalian? Bagaimana kamu bisa menahan serangan diam-diam kami? Pencipta asal surga di sebelah kiri berbicara dengan wajah muram. Ada nada ancaman dalam nada bicaranya. Wang Xian mendengarnya dan menoleh. Berdengung. Sesaat kemudian, tubuhnya menghilang. Setelah itu, tubuhnya muncul di samping pembangkit tenaga listrik yang baru saja berbicara. Pembangkit tenaga listrik yang berbicara hanya berada di level pemula. Kesenjangan antara dia dan Wang Xian terlalu besar. Sebelum dia sempat bereaksi, Wang Xian sudah muncul di depannya. Berdengung. Aura mengerikan menekannya. Wang Xian menatapnya dengan tenang dan berkata, jika kamu menginginkan tempat, kamu boleh pergi. Petik 2. Apa, Anda, pembangkit tenaga listrik yang berada di alam asal surga bergetar hebat di bawah pengaruh aura Wang Xian. Wajahnya menjadi pucat. Dia membuka mulutnya, dan pupil matanya menunjukkan ekspresi ngeri. Aura mengerikan Wang Xian membuatnya gemetar. Dia tiba di depannya dalam sekejap. Hanya dengan mengandalkan auranya saja, dia merasakan kulit kepalanya mati rasa. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh eksistensi pada tingkat kendali. Seorang ahli di tingkat Dao Agung. Petik 2. Dia meraung ketakutan dan menatap Wang Xian. Wang Xian tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia diam-diam terbang ke posisi sebelumnya dan menunggu Jiuli menyelesaikan terobosannya. Itu adalah eksistensi di tingkat Dao Agung. Ada pembangkit tenaga listrik lain di tingkat asal surga. Mereka bukanlah seseorang yang bisa kita lawan. Petik 2. Ini adalah alam semesta yang kuat. Mereka di sini untuk melindungi murid-murid mereka. Petik 2. 3 pembangkit tenaga listrik tingkat asal surga di Arnold Universe tampak sangat malu. Mereka agak tidak berdaya. Namun, di saat yang sama, mereka juga agak lega. Untungnya, pihak lain tidak berniat menyerang alam semesta mereka. Jika pihak lain menyerang alam semesta mereka, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali.